selamat sore. Wow, senang sekali kita hari ini akan mulai Instagram Live dan kita sambil nunggu Style Lovers lainnya. Kali ini Cece mau share ke kalian, kita mau IG Live apa aja sih. Jadi kali ini kita akan ngomongin seputar kesehatan kulit, kecantikan kulit yang berkaitan tentang skin tone. Nah, skin tone itu emang banyak banget persoalan-persoalannya yang bikin style lovers tuh penasaran sebenarnya gimana sih bedain kulit cerah dan juga kulit putih. Nah, kali ini Style Indonesia akan menggelar Instagram Live. Kita akan kupas tuntas ya, bareng tentunya orang yang kredibel. Nah, kali ini Style Indonesia nggak sendirian. Kali ini Style Indonesia akan berkolaborasi dengan tim dokter dari ID Derms. Jadi ID Derms merupakan suatu platform edukasi tentang kesehatan kulit kelamin dan estetika medis yang disampaikan oleh para dokter spesialis kulit dan kelamin kepada masyarakat dengan cara yang mudah, update, dan menyenangkan. Nah, Style Lovers, untuk semua kontributor dari dokter-dokter di tim ID Derms ini adalah anggota resmi dari Perdoski atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Nah, untuk kali ini Cece juga mau info kalau Cece saat ini sedang melakukan Instagram Live di pivotspace.id di Kemang. Nah, teman-teman, kalau gitu kita langsung aja yuk undang narasumber kita kali ini dari ID Derms, yaitu ada Dr. Stanley Setiawan. Nah, kalau gitu kita sambil undang dokternya. Nah, ini Cece Dr. Stanley akan join di Instagram Live kita kali ini. Nah, buat teman-teman semua, Cece juga mau ingetin kalau mau bertanya bisa langsung tulis formatnya seperti di pin komen berikut. Halo Dr. Stanley. Halo Ce, apa kabar? Halo. Oh iya, buat teman-teman aku mau minta info apakah pin chatnya kelihatan kah? Aku soalnya biar bisa sambil. Oke, ini masih aman ya. Halo Dr. Stanley, senang banget kita bisa IG Live sekarang. Langsung kita akan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan dari Style Lovers dan juga sahabat ID Derms ya dok, yang penasaran banget tentang skin tone kulit, perbedaan skin tone kulit antara cerah dan juga putih pucat. Nah, sebelumnya Cece juga mau kenalin juga buat teman-teman, ini Dr. Stanley merupakan lulusan dokter umum dari Fakultas Kedokteran UPI Jakarta. Terus Dr. Stanley ini juga lanjut mengambil spesialis kulit dan kelamin dari Fakultas Kedokteran Samratulangi dan sampai saat ini sudah 12 tahun ya dok, aktif menjadi dokter spesialis kulit dan kelamin. Dan selain itu, dokter juga saat ini merupakan teaching staff dermatology department di FK UPI Jakarta, tergabung dalam ID Derms, kemudian tergabung juga dalam Intego Community. Nah, buat teman-teman semua yang mau kepoin Instagramnya Dr. Stanley, bisa langsung aja ke @doc_Stanley. Dan Dr. Stanley juga saat ini praktik juga di beberapa private clinic di Jakarta Selatan. Nah, kalau tadi Cece udah ngasih gambaran tentang ID Derms, mungkin Dr. Stanley bisa kasih teasernya juga ke Style Lovers nih, sebenarnya ID Derms itu apa sih dok? Silakan. Ya, thank you Ce untuk kesempatannya. Halo Style Lovers, sahabat ID Derms, selamat sore, selamat ketemu kembali dalam platform yang menyenangkan ini ya. Kalau buat saya, memberikan atau berbagi edukasi itu selalu menjadi satu kegiatan yang sangat menyenangkan. Karena pada saat yang bersamaan kita juga terus belajar, bukan begitu Ce? Ya, untuk bisa sama-sama maju, punya teman-teman yang bisa juga paham betul apa yang menjadi tren, apa yang benar, apa yang applicable gitu ya, tapi juga aman dan efektif, terutama di dalam industri ini ya, dalam industri kosmetik, estetika maupun dermatologi. Ya, ID Derms itu salah satu platform ya yang kalau mau kilas balik sedikit, itu terbentuk pada awal-awal pandemi, pada saat semua tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat drastis, kegiatan, aktivitas, kita semua tiba-tiba berubah, semua konsentrasi di online gitu ya. Suara saya jelas ya, Ce ya? Jelas, aman. Waktu itu kita juga sempat agak sedikit stuck dengan apa yang menjadi kegiatan hari demi hari,
Dan beberapa teman-teman sejawat dermatolog berpikir bahwa ayo kita membuat sesuatu yang novel, sesuatu yang baik, sesuatu yang berbagi untuk masyarakat kita. Dan ya, karena kemampuan kita, keahlian kita di bidang kesehatan kulit, kesehatan kelamin, dan estetika medis, ya mungkin topik itu yang ingin kita sampaikan. Karena kita melihat satu, kebutuhan banyak di masyarakat. Kedua, banyak pemahaman-pemahaman yang masih belum secara detail dipahami dengan baik. Ketiga, banyak juga masyarakat yang masih terjebak di dalam berbagai macam hal-hal yang bisa saja merugikan gitu ya. Dalam pemakaian kosmetik, prosedur kosmetik gitu. Dan kita merasa bahwa ini merupakan satu moral obligasi untuk berbagi dengan masyarakat. Maka terbentuklah ID.Derms. Dan kontributor paling banyak itu memang dari teman-teman sejawat dermatolog di Indonesia yang merupakan anggota resmi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Kita mau coba merangkul, berbagi dengan teman-teman dengan cara yang simple, sederhana, menyenangkan, tetapi scientific. Gitu ya, C. Dan sampai hari ini terus berlangsung. Dan kesempatan kali ini kita bekerja kolaborasi ya dengan Stylo yang sudah sangat berpengalaman malang melintang di dunia digital. Halo Ido, apa kabar? Halo, nah ini pas banget ya Style Lovers, antara misinya dari ID.Derms dan juga Style Indonesia, dan collab kali ini tentunya kembali lagi buat para Style Lovers karena kita mau edukasi, mau kasih tahu perbedaannya yang benar tuh seperti apa tentang perawatan kulit. Khususnya untuk topik ini adalah tentang kulit cerah versus kulit putih pucat ala cat tembok ya dok. Nah dokter, ini seru banget ya. Ini salah satu topik yang sampai sekarang kayak kacang goreng ya. Itu ini di postingan promo Style pun juga udah banyak komennya, dan ini juga yang di kolom chat mungkin dokter boleh sambil sapa-sapa. Ini ada Elsie, itu juga udah banyak banget kirim pertanyaan. Halo Lovers, sahabat ID.Derms yang sudah bergabung. Selamat sore. Ini sudah banyak banget yang masuk. Sorry nggak bisa nyebutin namanya satu-satu, tetapi ya aku padamu deh guys. Iya, karena tenang aja teman-teman, ini nanti pertanyaan teman-teman akan dirangkum oleh tim redaksi Indonesia. Nanti Style Indonesia akan dikirim langsung ke Cece, nanti akan Cece bacakan. Nah dok, ini sekarang kita ngomongin topiknya dok. Bicara soal skin tone atau tingkat warna kulit ya dok. Kecenderungan ingin memiliki kulit lebih cerah atau lebih putih itu saat ini sangat tinggi. Nah, baik laki-laki ataupun perempuan juga, bagi mereka yang sadar akan pentingnya merawat kulit, salah satu harapannya tuh dari rajinnya mereka merawat kulit tuh kepingin kulitnya tuh lebih cerah, efek pakai skincare itu lebih cerah. Nah, sebenarnya dok, apa sih yang membedakan tampilan kulit cerah dibanding dengan kulit putih? Oke. Ya, topik ini memang menjadi bahan perbincangan yang tidak pernah ada habisnya ya, C ya. Selalu aja menjadi topik yang menjadi bahan-bahan topik utama. Kulit putih, kulit cerah gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pemahaman apa itu kulit cerah dan kulit putih, ada baiknya kita semua pahami dulu. Ada berbagai macam kategori yang mengelompokkan tipe-tipe warna kulit. Nah, salah satunya itu tipe Fitzpatrick ya. Ada dibagi menjadi 6 tipe kulit ya. Yang tipe 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipe kulit maksud saya. Dan yang tipe 1 itu seperti orang Caucasian ya, orang bule ya. Sementara orang Indonesia itu berkisar antara 4 dan 5 ya. Kalau mau lihat penjabarannya lebih detail, itu ada berbagai macam pemahaman yang nanti mungkin di kesempatan lain kita bisa share. Tetapi kecenderungan untuk memiliki kulit yang lebih tone-nya lebih terang itu selama ini berkaitan dengan paradigma bahwa kalau kulit lebih cerah, lebih terang gitu ya, atau bahkan lebih putih itu lebih meningkatkan penampilan seseorang, merasa lebih percaya diri, merasa lebih awet muda, merasa lebih kulitnya bersinar gitu ya. Dan itu yang banyak dicari terutama oleh daerah-daerah atau area di dunia ini dengan populasi yang memiliki tipe kulit 4 dan 5 yang agak sawo matang, agak lebih coklat gitu ya. Karena kalau mau lihat dari historicalnya itu panjang, Cek. Cuman pada saat ini memang lagi sering tren lah bahwa orang dengan di dunia yang populasinya memiliki kulit yang lebih coklat atau lebih gelap,
cenderung punya satu pemahaman bahwa kulit putih itu atau kulit terang itu jauh lebih keren gitu ya, lebih cakep. Apakah itu benar atau enggak? Tentunya ya nanti kita mau bahas sore hari ini gitu ya, Jay ya. Oke, Dok, tadi sempat ada yang komen suara dokter agak jauh. Itu dokter mungkin pakai speaker, pakai headset atau Oh pakai enggak, saya langsung. plug-in? Ini sudah cukup Oh, jelas langsung. atau coba saya gedein ya volumenya ya. Oke, kalau di aku sih aku aman. Cuma nggak apa-apa kalau misalnya itu kita sambil sambil kalau ada masukan-masukan kita sambil benerin ya dok ya biar Oke. suaranya makin oke. Kalau Kalau gitu kalau gimana aku aman sih? ya dok. Udah cukup? Kalau di aku aman. Cuma tadi yang denger agak kurang apa namanya agak kecil katanya agak jauh. Nah berikutnya dok, terus kalau misalnya tadi ngomongin tentang perbedaannya, kemudian apakah semua skin tone itu bisa memiliki kulit cerah? Oke, bisa. Sebenarnya kulit cerah itu berkaitan dengan kualitas kulitnya. Artinya begini, kulit cerah itu berpadanan dengan kulit yang tampak bersih, tampak sehat, kelembapan terjaga, tekstur lebih halus, dan tanpa penggunaan additional dekoratif makeup yang berlebihan, kualitas kulitnya itu sudah terlihat, gitu ya. Kulit yang cerah, menurut saya, adalah kulit yang sehat, ya. Nah, banyak produk-produk yang sebenarnya membantu untuk mendapatkan kulit yang cerah ini. Wajar-wajar saja semua orang ingin memiliki kondisi kulit yang cerah dan itu fisiologis, C. Artinya begini, saya boleh jelaskan sedikit ya. Pada saat kita berusia muda, kemampuan kulit untuk berganti dari waktu ke waktu itu akan berjalan dengan teratur, membutuhkan waktu kurang lebih 28 hari. Kulit mati akan digantikan oleh kulit yang baru. Sampai sini jelas ya, C? Tapi dengan pertambahan usia, kemampuan pergantian kulit itu akan mulai berkurang. Seiring dengan berkurangnya semua komponen yang bertanggung jawab untuk pergantian kulit itu. Kolagennya, elastinnya, fibroblasnya, protein-protein yang ada di bawah kulit kita menurun semakin bertambahnya usia. Itu yang menyebabkan akhirnya terjadi penumpukan kulit mati, kulit tampak kusam, tampak tebal, tampak tidak segar, tampak tidak fresh, dan tampak menua. Nah, beberapa produk-produk yang dipergunakan itu fungsinya untuk brightening atau mencerahkan. Dengan arti kata lain, produk-produk tersebut berupaya menjaga kestabilan pergantian kulit tersebut. Dan pada saat yang bersamaan, dia juga merangsang pembentukan kolagen baru, ya, membentuk elastin baru sehingga kulit yang tadi katakan kulit yang cerah itu tetap terjaga. Semua orang bisa mendapatkan kulit yang lebih cerah. Wow, thank you. Jelas dok. Nah, teman-teman kemudian tadi dokter Stanley sempat mention kulit cerah tuh bisa kelihatan meskipun tanpa makeup dekoratif. Mungkin kalau yang belum tahu makeup dekoratif tuh makeup untuk pelengkap, untuk mengenhance muka kita, misalnya dekoratif misalnya area mata nih kayak gitu kan. Terus misalnya ada blush on-nya, ada highlighter. Nah itu nggak perlu pakai highlighter. Aku tebak nih tadi ada yang muji kulitnya dokter Stanley katanya glowing. Pasti nggak pakai highlighter kan dok? Ini alami kan dok? Kasih tahu nggak ya? Loh. Kayak gitu teman-teman. Jadi apa namanya tanpa bantuan makeup pun karena kulitnya sudah terawat, jadi bisa terlihat cerah dan juga glowingnya itu seperti yang tadi dokter Stanley sudah jelaskan. Nah dok, apakah dengan menggunakan skincare aja nih dok, kulit kita bisa cerah? Bisa, bisa. Yang penting adalah misalnya target kita adalah mendapatkan kulit cerah dan mempertahankannya sebaik mungkin, ya kan? Jenis kulit apapun bisa dirawat untuk mendapatkan kulit yang cerah. Tetapi ada kayak terms and condition-nya lah, Cek. Kita harus pilih berbagai macam produk brightening atau pencerah yang memang aman, ya, efektif dan memang dapat dipakai dalam waktu yang lama. Banyak nanti contoh-contohnya bisa saya sampaikan gitu ya. Tetapi bukan cuma pilihan bahan yang tepat, konsistensi dalam penggunaannya juga harus berkelanjutan. Jadi nggak bisa hanya pakai sebentar, habis itu nggak pakai lagi gitu ya, terus pakai lagi ya susah juga untuk sampai dapat di satu kondisi kulit yang cerah dan terawat ya. Nah, kadang-kadang banyak orang salah memahami gitu loh. Mau pakai sebentar, seminggu terus harus langsung bisa cerah. Nggak bisa.
seperti tadi yang saya sampaikan, saya share dengan JC bahwa dibutuhkan waktu untuk pergantian kulit. Nah, itu membutuhkan waktu paling nggak kan 28 hari, C. Jadi, pemakaian yang konstan, semua bahan-bahan atau produk yang bisa membantu mencerahkan kulit atau bisa membantu pergantian kulit selalu pada waktunya, itu juga membutuhkan waktu paling nggak sekian lama itu, gitu. Pilihan bahan yang tepat, konsistensi pemakaian itu penting. Pagi, malam, gitu ya. Jadi ritual dan jadi lifestyle. Niscaya bisa mencapai kulit yang cerah itu. Nah, kalau tadi dokter udah mention nih teman-teman, kalau pemakaian yang konstan, rutin gitu kan ya, dan ada prosesnya, itu bisa mendapatkan, kita bisa mendapatkan kulit cerah dengan menggunakan skincare. Nah, itu tadi ngomongin tentang waktu. Terus saat ini juga banyak nih dok, skincare yang ngaku, yang mengklaim bisa bikin kulit putih dalam waktu cepat. Nah, itu biasanya pakai bahan apa dan kenapa dia bisa cepat gitu dok, mutihin kulit gitu? Kenapa bisa menjanjikan seperti itu? Ya, kalau secara fisiologis, seperti yang tadi saya jelaskan, kulit yang sehat membutuhkan waktu terpapar atau diaplikasikan skincare sesuai dengan turnover daripada kulit itu sendiri atau pergantian kulit sendiri. Kadang-kadang membutuhkan waktu 1 bulan gitu ya, baru kita lihat hasilnya. Nah, kalau misalnya ternyata ada yang klaim bahwa dalam 3 hari atau 1 minggu sudah putih cerah, ya dari pihak saya, dari sisi saya sebagai seorang dermatolog, kita harus cukup berhati-hati. Karena secara logik itu kan sudah menyalahi kerja fisiologis daripada fungsi kulit itu sendiri, gitu. Jadi jangan terperangkap dengan satu tawaran atau propaganda atau dengan klaim bahwa itu dengan cepat, gitu. Mungkin manifestasi klinis atau yang tampak memang terlihat lebih cepat, tetapi semua kondisi di balik itu kan kita nggak pernah tahu apakah itu ternyata memang masih dalam koridor kulit yang sehat atau bahkan merusak kulit gitu. Jadi saya pengen mengajak style lovers ataupun sahabat ID Derms, kita lihat semua yang fisiologis itu bagaimana, semua yang sehat bagaimana, dan apply lah sesuai dengan apa yang menjadi kaidahnya gitu ya, C. Nah, di luar daripada itu ya tolong juga punya satu critical mind ya, berpikir yang kritis bahwa aduh jangan-jangan ini ada yang terlalu dipaksa atau terlalu dihambat atau terlalu ditekan sehingga akhirnya memang bisa mendapatkan hasil dalam waktu singkat, tetapi pada saat yang bersamaan juga menimbun atau bisa menyebabkan bahaya di kemudian hari, baik itu bahaya di lokal, di kulit maupun di seluruh badan. Oke, nah itu ya Salovers bisa ditarik garis merahnya karena di kulit kita itu ada siklusnya sendiri ketika ngomongin untuk pelepasan kulit mati dan segala macamnya, kita memproduksi kolagen segala macamnya. Nah itu kalau dalam waktu singkat, nah itu janji-janji yang tidak perlu dipercaya. Nah dok, sekarang kita ngomongin lagi tentang membuat kulit cerah ya dok. Sebenarnya berapa lama sih dok waktu yang dibutuhkan agar kulit bisa cerah? Dan biasanya kurun waktu tersebut, misalnya dokter sebut 1 bulan atau 2 bulan, nah itu naik kecerahannya tuh berapa tingkat sih dok kalau untuk yang jalur yang benar dok, untuk jalur yang tepat? Ya mungkin kembali ke tadi pernyataan yang kita sampaikan atau kita diskusikan bahwa ya diperlukan waktu kurang lebih 3-4 minggu untuk proses melihat pergantian daripada kulit itu. Yang pertama kita akan dapatkan satu kondisi kulit yang sehat. Ya, kulit yang sehat itu akan mencerminkan berbagai macam faktor lainnya. Warnanya lebih rata, kekenyalannya lebih baik, teksturnya lebih halus. Kalau mau dilihat pakai bahasa kerennya, dia radiant dan glow ya. Itu karena sesuatu yang memang secara order ya, secara berurutan berlangsung dengan baik. Itu waktu yang diperlukan. Sedangkan tingkat kecerahan bisa 2-3 kali di atas tone normal kita, gitu ya. Tergantung dengan, itu banyak pengaruh ya. Warna kulit itu kan banyak dipengaruhi oleh pigmennya, melanin, kemudian sirkulasi darah, ketebalan kulit, maupun juga penuaan kulit. Itu jadi tidak serta-merta hanya pigmen melanin aja yang mempengaruhi warna, banyak hal, gitu ya. Jadi mungkin di person A, orang A, dalam waktu 2-3 minggu sudah kelihatan, tapi mungkin di orang lain mungkin bisa lebih lama, gitu.
Tetapi kalau kita cari garis rata, ya mungkin dalam waktu seperti rentang waktu turnover kulit itu, siklus itu, baru kita bisa lihat hasilnya. Nah, dok ini menarik ya ngomongin tingkat-tingkat kulit. Ini kan area kulit yang terekspos nggak pakai baju, area muka, mungkin tangan. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran apakah misalnya contohnya area muka nih dok, ini kulitnya bisa mirip sama dengan area badan yang ketutup. Kira-kira bisa seperti itu nggak sih dok? Atau ada maksimalnya karena perbedaan apa namanya treatment? Ya, sebenarnya sih kalau kita mau mengukur sampai sejauh mana kulit kita bisa lebih terang, ya kita bisa lihat di area-area yang memang tertutup, gitu ya. Di daerah dada atau di daerah badan, gitu yang semua tertutup, bisa sampai segitu tingkat terangnya, gitu ya. Cuman kan itu sesuatu yang kadang agak susah. Satu, karena memang kita hidup di tropical country, matahari kita berlimpah, gitu ya. Dan tetap pasti akan terekspos baik secara langsung maupun secara tidak langsung, ya. Lewat kaca jendela, kaca mobil, dan lain-lainnya. Jadi, katakanlah mendekati tingkat kecerahan area-area yang tertutup, menurut saya sudah cukup, ya. Karena yang kita utamakan adalah kulit sehatnya, gitu ya. Karena begitu itu kulit sehat, pasti dia udah akan cerah, ya. Terus juga akan memberikan warna yang tone yang rata dan yang enak dipandang, gitu, Cek. Oke, nah itu ya teman-teman. Kalau misalnya tentang pilihan tingkat-tingkat skin tone, seberapa dapat sih kita kalau mau coba mencerahkannya. Nah berikutnya kita ngomongin tentang pilihan rangkaian skincare dong. Nah untuk rangkaian skincare dan juga mungkin kandungannya yang aman dan cocok untuk mencerahkan kulit wajah tuh biasanya dari mana aja sih dok? Oke, kalau untuk berbicara tentang skincare atau produk perawatan gitu, mungkin saya ingin sedikit mau berbagi dengan kita semua bahwa ada beberapa kategori sebenarnya. Tapi sebagian besar dibagi menjadi dua kategori utama. Ada skincare yang memang diperuntukkan untuk mencerahkan kulit wajah dengan cara dioleskan, ya. Kemudian kategori kedua, skincare yang juga bisa diaplikasikan lewat beberapa prosedur, gitu ya. Sampai di situ cukup jelas ya, Ce? Jelas dong. Oke. Nah, kategori pertama untuk skincare itu sendiri itu bisa dibagi menjadi 3 kelompok utama. Pertama, kelompok brightening, kemudian kelompok lightening, dan ketiga, kelompok whitening, gitu ya. Jadi ada B, L, W, gitu ya. Nah, brightening itu sebenarnya banyak di dalam skincare yang bisa diperoleh di over the counter atau tanpa menggunakan resep. Tujuannya untuk apa? Komponen-komponen brightening ini, yaitu tadi membantu turnover daripada kulit, melepaskan kulit mati, mengontrol minyak, menghaluskan kulit wajah, mengangkat tone kulit, ya, mengenyalkan kulit wajah. Itu semua ada di dalam kelompok brightening. Contohnya apa? Contohnya banyak. Semua komponen yang terlibat atau terkandung dalam alpha hydroxy acid, ya, kemudian alpha arbutin, gitu ya, licorice acid, kojic acid, azelaic acid, banyak sekali, ya, yang bisa dipakai untuk mencerahkan kulit wajah. Itu dalam komponen brightening. Semua orang bisa aplikasi produk-produk tersebut selama itu tidak ada respons alergi atau ketidakcocokan, bisa dipakai. Tetapi itu pilihan yang tepat sesuai indikasi dan konsistensi dalam penggunaannya. Kelompok yang kedua, skincare yang diaplikasi itu lightening. Lightening itu memutihkan, ya. Kalau kelompok lightening ini ditujukan spesifik untuk beberapa jenis kulit yang memiliki isu atau permasalahan. Contohnya, timbul flek-flek, ya, timbul strutten atau melasma, ya, atau warna yang tidak rata karena bekas luka. Nah, lightening product, ya, atau lightening ingredients itu kadang harus diresepkan oleh dokter, ya, untuk menata laksana kondisi tersebut, gitu ya. Kadang-kadang banyak yang bertanya, loh, apa bedanya brightening dengan lightening? Ya, cara kerjanya, lightening itu memang spesifik untuk pigmen yang sudah ada di kulit kita, ya. Contohnya hidrokinon, ya, yang untuk dipakai untuk menghilangkan flek, itu lightening. Sementara whitening atau pemutih itu sesuatu yang harus secara hati-hati kita memahaminya. Whitening di beberapa belahan dunia dikenal
menjadi salah satu terminologi yang masih mixed up antara brightening dengan lightening, gitu ya. Tetapi di beberapa belahan dunia secara firm menyatakan bahwa whitening itu adalah skin bleaching, memang merubah semua tone kulit. Nah, dan biasanya bahan-bahan yang ada di dalam whitening, according to pemahaman belahan dunia yang memang itu untuk skin bleaching, itu biasanya memang harsh, mempunyai potensi untuk bisa membahayakan kulit juga. Contohnya, bahan-bahan yang ada kandungan merkuri atau hidrokinon dalam jumlah persentase yang cukup tinggi, kemudian ada beberapa komponen steroid dan beberapa bahan lainnya. Mungkin di situ kita bisa memilah-milah apa itu brightening, apa itu lightening, apa itu whitening. Ya, mana yang bisa diperoleh over the counter, aman, efektif, apa yang harus dipreskripsi atau diresepkan oleh dokter, dan ada kategori yang memang sesuatu yang beyond sekedar mencerahkan, tetapi memang bleach, yang tadi kata Cece putih kayak tembok gitu ya. Kalau tidak ada indikasi, menurut saya jangan dirusak kulit kita, jangan dikacau balaukan sistem yang memang sudah ada gitu ya. Bukan sekedar berusaha untuk mencerahkan kulit, semua bisa ya. Kalau ada problem bisa pakai lightening dengan supervisi oleh dokter. Tetapi upaya untuk mengubah natur daripada kulit itu sendiri, tone kulit yang dipaksakan, itu bisa merusak. Kerusakan bisa terjadi lokal di kulit sendiri atau sistemik. Mungkin gitu ya, C. Oke, Dok, ini banyak juga yang komen katanya jelas banget apa namanya pemaparannya Dokter Stanley. Aku juga matanya agak minus, jadi aku agak di depan juga ya, Dok. Jadi itu ya teman-teman perbedaannya tentang ada tingkatan-tingkatan khusus ternyata dari segi brightening, lightening, dan juga whitening. Dan itu tadi Dokter Stanley udah jelas banget pemaparannya, fungsi-fungsinya. Dan berikutnya untuk misalnya untuk krim ya, Dok, produk krim. Sebenarnya bagaimana sih cara kerja krim pencerah wajah? Apakah ada warning untuk yang memiliki alergi atau jenis kulit tertentu gitu, Dok? Oke. Produk-produk topikal yang dioleskan, yang sifatnya brightening, itu akan sangat berhubungan dengan cara kerja produk tersebut untuk membantu mempertahankan siklus kulit yang normal. Ya, jadi dia akan mengangkat kulit mati, gitu ya, menggantikan atau merangsang pertumbuhan kulit baru. Pada saat yang sama dia juga merangsang pembentukan kolagen di bawah kulit, ya. Pada saat yang sama dia juga memberikan nutrisi, gitu ya, dengan beberapa komponen vitamin yang ada, gitu ya. Kemudian juga dia melancarkan peredaran darah, ya, sirkulasi darah, ya, di kulit yang memang dibutuhkan juga untuk turnover daripada kulit. Itu komponen-komponen produk yang berkaitan dengan brightening. Pada umumnya itu aman dan bisa dipakai oleh siapa saja, ya, selama memang cocok dengan komponen-komponen tersebut. Ada beberapa yang mungkin tidak bisa kulitnya kena karena sensitif, ya, mungkin tidak bisa bersentuhan atau ya, kena dengan bahan-bahan yang mungkin dari bahan-bahan tanaman, alergi, atau buah-buahan itu alergi juga, yaitu nanti pada teknis pemakaiannya memang harus diuji coba juga. Nggak bisa semuanya, oh ini aman, terus juga semuanya dipakai. Ya, kalau terlalu overuse juga bisa iritasi kulitnya. Sesuatu yang terlalu berlebihan itu juga kan nggak kurang baik ya. Nah, kemudian kalau memang ada bahan-bahan yang berbahaya, itu juga, intinya gini, teman-teman mari kita kritis ya, kita lihat kemasan daripada produk tersebut ya, mulai dari mungkin sealnya, segelnya yang baik, kemudian ada nomornya, ada izinnya, ada ingredientsnya secara jelas berapa persen gitu ya. Itu semua produk yang bertanggung jawab ya. Itu tolong kita juga harus pahami itu dengan baik. Jangan sampai kita terbuai ingin mendapatkan sesuatu yang instan dan melupakan poin-poin tersebut, itu bisa membahayakan kita juga. Dan bukan cuma kita, ibu-ibu yang atau siapa saja ya yang punya anak gitu ya, itu juga bisa membahayakan orang sekitar ya, karena dekat, karena nempel gitu. Untuk memakai produk-produk yang tidak jelas kandungannya apa, izinnya dari mana, sealnya broken atau tidak gitu.
Itu mungkin C yang perlu diperhatikan. Oke, nah itu berikutnya tentang kalau tadi tentang cara kerjanya. Nah, kemudian ada nggak sih dok, apakah ada pengaruh waktu penggunaan skincare pagi atau di malam hari itu bisa bekerja lebih efektif untuk mencerahkan kulit? Oke, sebelum sampai ke sana, saya ingin tambahkan sedikit yang tadi ya, C. Itu kan brightening yang membantu turnover kulit perbedaan. Sementara kalau kategori yang lightening, itu dia bekerja langsung kepada sistem pigmennya. Ada beberapa jenis enzim yang memang terlibat untuk pembentukan melanin, pembentukan warna kulit. Nah, bahan-bahan yang ada di kategori lightening atau memutihkan itu bekerja dengan cara menghambat produksi enzim tersebut sehingga penumpukan atau hiperaktivitas daripada pigmen tersebut bisa ditekan, akhirnya fleknya hilang. Itu cara yang kedua. Nah, kalau misalnya cara yang untuk produk-produk whitening yang berbahaya itu bisa sampai toksik terhadap pigmen itu sendiri dan merusak dan bisa permanen dan bisa menyebabkan efek samping baik di kulit maupun sistemik. Nah, tadi pertanyaan Cece yang berikutnya, perbedaan antara skincare pagi dan malam. Ada itu mempengaruhi efektivitasnya dalam mencerahkan wajah atau enggak? Oh ya, saya setuju banget. Komponen perawatan kulit yang dioleskan baik pada pagi hari dan malam hari biasanya memang berbeda kandungannya, gitu ya. Tapi kedua atau lebih produk yang memang diaplikasikan pagi dan sore itu biasanya bersinergi, C, untuk membangun satu konsep akhir yaitu kulit cerah. Biasanya pada pagi hari itu lebih banyak mempergunakan bahan-bahan yang plant-based dalam kelompok alpha hydroxy acid atau licorice acid, azelaic acid gitu ya, sebagai moisturizer dan mencerahkan kulit. Kemudian skincare pagi itu juga termasuk tabir surya, sunblock gitu ya. Nah, sedangkan yang malam biasanya skincare-nya mostly adalah penggunaan asam vitamin A ya atau retinol yang juga bermanfaat sama untuk menjaga turnover daripada kulit tetap stabil, mengangkat kulit mati, menghilangkan flek gitu ya, dan mencerahkan kulit wajah. Kombinasi dan sinergi antara skincare pagi dan malam itu konsep yang baik untuk mencapai tujuan akhir yaitu kulit cerah, sehat, dan terawat. Oke. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang skincare atau produk yang dioleskan untuk mencerahkan kulit. Nah, saat ini selain skincare, apakah suntik kolagen dan juga mungkin suntik vitamin C saat ini kan terkenal juga ya bisa untuk membuat kulit lebih putih atau cerah. Nah, itu di dalamnya sebenarnya ada kandungan apa sih, dok? Kenapa itu kan diinjeksi di dalam ya? Kalau dia bisa bantu mencerahkan. Nah, terus apakah itu hasilnya permanen atau butuh berapa kali perawatan sih, dok, biar bisa membantu mencerahkan kulit dari dalam? Saya suka statementnya Cece yang terakhir, membantu. Nah, membantu itu adalah satu pemahaman yang memang kita perlu pahami bersama bahwa skincare, apakah itu brightening atau lightening, itu membantu. Brightening, lightening, ataupun whitening, itu tidak ada yang permanen semuanya. Ya begitu nanti kalau tidak dipakai, ya kembali ke nature-nya. Ya intinya ya kalau rambut nggak disampo, ya bisa ketombean gitu ya. Atau kita nggak mandi-mandi, ya nanti bisa panuan gitu ya. Nah kulit juga demikian, kalau kita nggak rawat, ya dia kusam lagi, kulit mati numpuk lagi gitu. Nah, yang disuntikan kolagen atau Fit C atau komponen lainnya sama aplikasinya atau cara kerjanya seperti yang di topikal. Beberapa membantu untuk perbaikan daripada komponen-komponen yang bertujuan mempertahankan kulit sehat dan apakah itu bekerja secara langsung, bisa iya, bisa tidak. Nah, artinya dengan injeksi itu membantu untuk mencerahkan kulit gitu ya. Tetapi itu tidak permanen ya. Itu harus diingat. Nah, kira-kira misalnya kalau untuk suntik vitamin C, dok, itu butuh berapa kali injeksi sih, dok, baru bisa mungkin ada kelihatan peningkatan di kulit kita? Apakah satu kali udah bisa atau berapa kali dengan rentang waktu berkunjungnya itu berapa kali gitu, dok? Ya, kembali ke penjelasan awal bahwa warna kulit itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor,
tetapi berbagai macam faktor ya, warna pigmennya, ya, jenis pigmennya, melaninnya, kemudian pembuluh darah, ketebalan kulit, kemudian aging proses gitu. Di setiap individu itu berbeda-beda, C. Jadi kita nggak bisa tarik satu kesimpulan, oh sekian kali nanti cerah. Ada yang memang katakanlah setiap 5 kali injeksi baru kelihatan manfaatnya. Ada yang membutuhkan lebih, jadi itu sangat bervariasi. Jadi saya nggak bisa bilang ada patokan bahwa harus sekian kali, nggak bisa. Itu kita harus ikut. Gitu. Kalau saya sebagai dokter, saya supervisi betul pasien-pasien yang memang mempunyai keinginan untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah lewat injeksi. Oke, nah dok, berikutnya adalah saat ini kan pandemi, kita wajib pakai masker ketika keluar rumah, bertemu orang lain juga, kan? Dan itu kalau bisa dibilang mungkin yang aktivitasnya panjang, mungkin seperti dokter juga, itu pakai masker cukup lama. Nah, apakah ini bisa mempengaruhi kecerahan kulit wajah, dok? Masker untuk kecerahan kulit wajah, menurut saya nggak terlalu langsung berhubungan ya. Kecerahan kulit wajah ya, kalau misalnya pakai masker, tapi juga rajin membersihkan, merawat dengan baik, sebagaimana waktu kita rawat dengan rajin sebelum pakai masker, saya rasa tidak akan ada pengaruh yang terlalu signifikan. Dan pemakaian masker tidak serta-merta membuat kecerahan berkurang, kalau tetap kita rawat dengan baik, C. Oke, nah salam plus. Kita kan masuk dok ke sesi Q&A. Ini udah banyak banget yang sudah teman-teman tenang aja, nggak usah dikirim berulang-ulang karena dari tadi teman-teman tim redaksi Stylus sudah mengirimkan ke CC, jadi aman, pertanyaan kalian udah masuk. Nah ini dari pertanyaan yang pertama dok, ini dari Erni, 28 tahun, Palembang, kulitnya kering. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan eksfoliasi wajah yang aman dan benar? Terutama untuk kulit wajahku yang kering dan kusam. Nah, berikutnya, amankah jika mengonsumsi suplemen yang mengandung kolagen untuk mencerahkan kulit wajah? Jadi dia tuh kayak nanya seberapa ampuh sih minum kolagen itu, dok, mengkonsumsi kolagen untuk pencerahan kulit. Itu dokter. Baik, suplementasi kolagen itu memang sudah banyak beredar di pasaran ya, tetapi secara scientifically proven itu masih kontroversi dalam level yang berbeda gitu ya. Ada beberapa penelitian yang disponsori oleh produk yang terkait mengklaim bahwa itu baik, tetapi ternyata masih harus dibuktikan lebih lanjut, C, karena ternyata produk-produk itu tidak hanya terdiri dari kolagen saja, ya, tetapi juga ada mix dengan vitamin, mineral, dan beberapa elemen protein lainnya gitu. Yang memang kalau secara logik itu membantu mempertahankan kulit yang sehat. Salah satu benefit atau efek yang bisa timbulkan ya kulit jauh lebih baik. Konsumsi kolagen ya silahkan aja, tetapi tidak menggantungkan satu-satunya harapan di situ, gitu ya. Ya harus dibersihkan kulitnya, harus dirawat dengan baik. Jadi combined treatment itu ide yang rasanya lebih baik dilakukan, nggak hanya melalui oral suplementasi. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya kulit kering untuk melakukan eksfoliasi, ya ada beberapa pilihan-pilihan kulit kering, kulit sensitif. Mungkin pakailah beberapa pilihan produk untuk brightening yang sifatnya less aggressive ya. Kalau dari beberapa pilihan, katakanlah ada glycolic acid, mungkin kita untuk kulit yang sangat kering gitu kita nggak gunakan itu. Kita pakai yang polyhydroxy acid yang lebih calm, lebih gentle, lebih lembut untuk exfoliating. Ya. Atau mungkin yang lebih kecil lagi azelaic acid itu juga bisa, ya. Atau simply niacinamide itu juga boleh untuk membantu untuk kulit-kulit yang sangat-sangat kering dan sensitif. Proses eksfoliasi akan berjalan dengan baik tanpa menyebabkan iritasi berlebihan. Oke, dok, kalau itu tadi tentang kulit kering ya dok, ini pasti tentunya ada lagi tipe kulit lain yaitu berminyak. Nah ini ada pertanyaan dari Laksmi, usianya 35 tahun, di Bekasi, kulitnya berminyak. Bagaimana sih dok tips mencerahkan kulit untuk usia 35 tahun ke atas? Karena sering bertambahnya usia, kulit semakin kusam dok. Ya, terima kasih Mbak Laksmi, perawatannya sederhana.
Ya, rahasia pertama komitmen dan rajin untuk merawat kulit, ya. Membersihkan dengan baik 1 sampai 3 kali dalam sehari dengan sabun wajah yang sesuai dengan jenis kulit. Kalau berminyak mungkin bisa pakai sesuatu yang ada scrubnya juga untuk membantu kontrol minyaknya, ya. Kemudian pemakaian moisturizer, kalau pilihan antara krim, lotion, dan gel untuk kulit yang berminyak mungkin bisa memilih bentuk yang gel, apapun komponennya. Kemudian juga memakai tabir surya penting pada siang hari, apakah indoor maupun outdoor. Kemudian pada malam hari bisa diberikan nutrisi, apakah itu dalam bentuk vitamin, serum vitamin C atau serum yang lainnya, ya. Kemudian juga bisa mulai di usia tersebut sudah harus, ya, atau saya sarankan sebaiknya sudah mulai menggunakan asam vitamin A untuk peremajaan kulit. Oke, nah itu tadi kalau dari Laksmi usianya 35 tahun, ini berikutnya ada lagi dok, usianya 19 tahun, masih remaja, namanya Tantri, 19 tahun dari Medan, jenis kulitnya sensitif oily. Nah dok, untuk meratakan warna kulit wajah bagaimana ya dok? Lalu apakah harus kita sebagai remaja pakai serum dan toner? Oke, usia 19 tahun wanita ya? Ya. Berarti sudah menstrual period dan lain-lain berarti ya. Ya, rawatlah kulitmu sesuai dengan kebutuhannya. Pilihlah dari mulai facial cleanser, toner gitu ya, moisturizer, semua yang sesuai dengan kecenderungan sensitivitas kulitnya. Penggunaan toner menurut saya tidak ada masalah selama itu tonernya bukan toner yang agresif membuat iritasi di kulit, ya. Karena toner pun juga dibutuhkan setelah kita cuci muka, kita pakai toner itu kan membantu kembali pH kulit kembali normal kan. Jadi sah-sah saja untuk memakai toner. Kemudian tadi apa serum apa? Boleh pakai serum dan toner nggak di usia 19 tahun? Oh boleh aja, tidak apa-apa dalam kondisi yang memang diperlukan ya. Jangan ya, saya berasumsi bahwa 19 tahun itu kadang-kadang masih deal dengan jerawat, komedo ya, atau ini juga sensitif, makanya hati-hati, bukan nggak boleh, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, nah dok ini kalau misalnya Style Lovers itu kan identik audiensnya dari perempuan milenial. Nah ini juga pasti banyak juga ngeracuni cowok-cowok, karena ini tadi ada yang kirim pertanyaan juga, namanya Indra, usianya 25 tahun, asalnya Bandung, tipe kulitnya kering. Nah dia nanya, Kak, hal yang perlu diperhatikan untuk memilih skincare yang cocok untuk cowok yang belum pernah pakai skincare, apa nih dok? Oke, cowok-cowok berskincare itu bukan sesuatu yang tabu dan bukan sesuatu yang juga jangan dihindarkan. Mau pria, wanita yang sadar akan kesehatan, termasuk kesehatan kulit, harus merawat kulit. Gitu ya. Untuk pria mungkin lebih ke arah karakter. Banyak pria nggak pengen ribet, ya. Nggak kepengen banyak tumpuk ini tumpuk itu. Kalau kita juga memaksakan menumpuk ini numpuk itu malah nanti nggak dipakai gitu. Nah, lebih ke arah cleansing ya, membersihkan wajah teratur ya. Pagi, sore atau pagi, siang, sore kalau kulitnya sangat berminyak dan erat dengan kegiatannya mungkin senang berolahraga ya, bisa cuci muka lebih sering. Tabir surya itu penting dan malam diberikan moisturizer nutrisi apapun bentuknya ya, itu bisa diberikan. Itu aja dulu. Mulai dari situ, baru nanti perlahan-lahan. Karena tadi pertanyaannya baru mau mulai kan? Baru mau mulai dok, usia 25 tahun. Masyarakat kita, terutama pria, itu banyak sudah di paradigmanya, aduh jangan pakai skincare, nanti seperti perempuan gitu ya. Atau nggak terlalu kelihatan maskulin gitu. Mungkin lebih berpikir arah bahwa kulit harus sehat ya. Tetapi untuk seseorang yang baru memulai, take it slow, gitu ya, pelan-pelan dulu, dengan menempatkannya sesuai esensi yang diperlukan, ya, cleansing, protection, nutrition, udah itu aja. Oke, nah itu semoga bisa meracuni teman-teman cowok, pacar, ayah, kakak, atau mungkin semuanya ya dok ya, terinfluence, menginspirasi untuk merawat kulit. Iya. Nah dok, ini berikutnya ada lagi ini berkaitan tentang skin tone orang. Ini dari LC, usianya 23 tahun, asal Sukabumi, tipe kulitnya kering, sorry.
Dok, apakah benar bahwa orang berkulit lebih gelap itu lebih mudah terkena masalah keloid? Soalnya saya ada keluhan itu. Apakah ada saran pengobatan di rumah untuk keloid, Dok? Silakan. Oke, tidak secara spesifik ya. Setiap orang mau kulitnya tonnya gelap atau terang itu kalau memang punya gen ya bisa terbentuk keloid setelah luka ya itu bisa terjadi pada siapa saja. Secara epidemiologi apakah memang pada kulit lebih berwarna itu cenderung lebih gampang terjadinya keloid? Rasanya kita perlu pahami atau cari lagi data ya kalau memang ke arah tersebut. Ya. Menurut saya bisa terjadi pada siapa saja yang memang punya bawaan bisa berkembang keloid setelah luka, apakah itu ton gelap maupun tonnya terang. Kemudian perawatan keloid di rumah, kalau misalnya memang punya keloid jangan sampai di daerah keloid itu juga terjadi luka ya, supaya tidak bertambah keloidnya bertambah besar. Kalau memang ada keloid, ya kunjungilah dokter spesialis kulit yang nanti membantu Anda. Karena ada beberapa opsi penanganan keloid, tergantung area di mana terjadinya, besar ukurannya, pilihan terapinya, itu semua bisa terstruktur strategi penanganannya. Jangan mencoba untuk mengobati sendiri. Alih-alih mau membenarkan ya atau mengobati, nanti bisa menimbulkan masalah yang baru. Oke. Nah, berikutnya Dok, ini masih soal skin tone. Ini dari Wira di Surabaya, jenis kulitnya sensitif. Dok, apakah benar kalau kulit putih itu lebih sensitif terhadap paparan sinar matahari? Enggak. Ya, kulit apa saja, mau tonnya putih, enggak gitu. Ya, ada beberapa yang memang sensitif gitu. Tapi tidak semua kulit putih itu lebih sensitif terhadap matahari. Oke. Nah, berikutnya ini dari Indah, usianya 25 tahun, Tangerang, jenis kulitnya kombinasi. Dok mau tanya, apakah ada perbedaan produksi minyak di wajah sesuai dengan skin tone? Produksi minyak di wajah sesuai dengan skin tone. Skin tone. Oke. Pertanyaannya seperti ujian ya. Oke. Produksi minyak pada setiap... Sorry, saya napas dulu. Iya, boleh dok. Okay. Santai dok. Oke. Skin tone, menurut saya skin tone tidak banyak pengaruh ya atau berhubungan langsung dengan produksi minyak di kulit seseorang. Produksi minyak akan lebih cenderung ke tipe kulitnya itu sendiri, sementara skin tone sesuatu yang kaitannya dengan tonnya, warnanya. Bukan berarti orang yang tonnya lebih gelap lebih berminyak atau tonnya yang lebih terang lebih berminyak. Nggak ada hubungan yang langsung ya kayak gitu. Lebih ke arah ya udah tipenya memang tipe oily, kombinasi, kering cenderung berminyak, kering cenderung sensitif ya dan macam-macam. Ya. Oke, nah itu dia style lovers tentang perbedaannya tipe kulit. Jadi memang tipe kulit itu dengan si warna kulitnya kita itu beda banget. Beda kulit ya dok. Saya potong sedikit. Ini ada Mas Mira dari Surabaya dari tadi pop up questions-nya. Boleh saya jawab satu dari Mas Mira ya? Halo, boleh yang terakhir. Mas Mira Surabaya. Sensitif dok. Ini Mira Surabaya sensitif ya namanya ya? Oh oke, kulitnya sensitif. Tipe kulit. Saya pikir masih sensitif. Oke. Dok, apakah benar pori-pori dan produksi minyak antara pria dan wanita berbeda? Dan apakah diperlukan skincare yang berbeda berdasarkan gender? Ini pertanyaan yang bagus. Thank you Mas Mira. Ya, karena memang beda. Wanita dan pria beda. Pria berkeringat lebih banyak, ya, cenderung lebih berminyak. Dan lebih tebal kulitnya. Makanya aplikasi atau cara merawat kulit pria tentu saja akan berbeda. Ya. Kita akan menggunakan bahan-bahan yang memang memfasilitasi perbedaan untuk yang lebih berminyak, kulit yang lebih tebal. Nah, dan kegiatan outdoor pria itu kan kadang lebih banyak dan lebih agresif daripada wanita. Pesan saya adalah pilihlah beberapa produk yang memang sesuai kebutuhan pria, ya.
ya tadi itu ya, lebih gampang berminyak, lebih cenderung berminyak, lebih cenderung berkeringat, dan cenderung lebih tebal. Ya. Kemudian berikutnya, skincare untuk pria itu penting karena ya pria juga nggak lepas dari tanda-tanda penuaan, gitu ya. Dan itu bisa dipakai jadi dasar untuk kenapa kulit pria juga harus dirawat, gitu ya. Mungkin cukup jelas ya, Mira ya, berbeda antara skincare pria dan wanita karena fisiologis kulit dari pria dan wanita juga berbeda. Wow, nah itu dia, semoga menjawab ya Wira, pemaparan dari dokter. Dan tadi pertanyaannya detail banget ya dok, ngomongin tentang sampai ngomongin pori-pori loh dok, ukuran pori-pori dan juga produksi minyak itu Ya, detail banget saya dan bilang kan, karena pertanyaannya fisiologis kulitnya berbeda, yaitu termasuk pori, tekstur, kandungan minyak, itu semua berbeda. hormonnya. Nah udah dijawab dok, katanya siap dok, terima kasih banyak. Nah ini berikutnya ada pertanyaan juga dok, ini dari Diki, usianya 19 tahun, asal Padang, jenis kulitnya oily sensitive. Diki. Halo Kak, aku mau tanya, apakah dengan penggunaan sunscreen dapat menghambat pembentukan melanin pada kulit? Terima kasih. Menggunakan sunscreen dapat tadi? Menghambat pembentukan melanin pada kulit. Menghambat pembentukan melanin. Proses pembentukan melanin itu merupakan satu proses fisiologis dan normal. Ya, penggunaan sunscreen justru membantu supaya tidak terjadi hiperaktivitas daripada melanin tersebut. Ya, jadi tolong dibedakan. Pembentukan melanin yang normal itu memang terjadi dari waktu ke waktu karena itu bagian dari kehidupan, dalam hal ini bagian daripada regulasi yang ada di kulit kita. Tapi penumpukan pigmen yang secara berlebihan, nah itu yang menyebabkan isu atau masalah. Manifestasi yang terjadi di kulit ya terjadi flek dan lain-lain. Tabir surya itu melindungi kulit supaya pigmen yang ada itu kan dia hiperaktif karena juga paparan sinar matahari ya. Nah, itu menjadi barrier atau pelindung supaya tidak terjadi hiperaktivitas daripada komponen melanin tadi. Kalau konteksnya seperti itu betul, tetapi kalau tabir surya menghambat pembentukan melanin yang normal, menurut saya enggak. Ya, karena itu harus terus berlangsung. Oke. Nah, Style Lovers itu dia tadi pemaparan dari Dr. Stanley tentang pembentukan melanin, detail banget dokter jelasinnya. Semoga terjawab ya tadi untuk Diki pertanyaannya. Oke, dok, ini kita udah nggak berasa ya dok, dari tadi ngobrol terus. Ternyata kita udah mau menuju di akhir Instagram live kita kali ini. Aku udah tahu pasti dokter udah super kering banget tenggorokannya. Tapi tenang aja dokter. Mau minta es campur dari Ido. Oh, aku juga dok. Boba kali ya dok. Nanti kapan-kapan kita cari-cari boba ya dok ya, bareng-bareng gitu. Jadi seru banget hari ini dok untuk pemaparannya Dr. Stanley. Kita juga tadi cicat langsung dengan audiens semua, Style Lovers semuanya terjawab, detail, dan pemaparannya. Tadi teman-teman yang pada mendengar pemaparan dokter tuh langsung, oke dok, iya jelas banget, langsung aktif banget. Thank you banget buat teman-teman semua. Dan juga Cece juga mau terima kasih juga untuk Dr. Stanley Setiawan yang hari ini sudah hadir di kolaborasi ID Derms dan juga Style Indonesia. Buat teman-teman juga yang belum tahu ID Derms merupakan suatu platform edukasi tentang kesehatan kulit, kelamin, dan juga estetika medis yang disampaikan oleh para dokter spesialis kulit dan kelamin kepada masyarakat dengan cara yang mudah, update, dan juga menyenangkan. Nah, semua kontributor dari ID Derms, termasuk Dr. Stanley yang ada di Instagram Live kita kali ini, merupakan anggota resmi dari Perdaski atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Nah, Dr. Stanley, aku mengucapkan terima kasih banyak, dan mungkin dokter boleh closing statement untuk Instagram Live kita kali ini, dok. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Stylo dan juga Style Lovers, kemudian juga sahabat ID Derms sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih Cece untuk kesempatannya. Teman-teman yang baik, sah-sah saja untuk memiliki satu kondisi kulit yang cerah. Tetapi tolong pahami betul bahwa
semua kondisi kulit itu harus kita rawat sehat dulu. Karena begitu kulit kita sehat, cerah, tonnya rata, kekenyalannya baik, tampak segar dan awet muda itu mengikuti, gitu ya. Kemudian pilihlah bahan-bahan yang aman, yang kredibel, yang sudah ada izinnya, dan semua mulai dari kemasan sampai kadaluarsanya itu tertera dengan baik. Kalau misalnya teman-teman punya masalah yang lebih dari sekedar mencerah kulit, ternyata ada flek, ada berbagai macam problem pigmentasi, please jangan mencoba untuk mengobati sendiri dalam waktu yang lama. Cari pertolongan pada profesional, dan biar journey Anda, perjalanan Anda itu bisa diikuti, supervisi, dan Anda tetap memiliki kulit yang sehat. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Follow ID.Derms, follow Stylo. Kita sangat ingin berkontribusi untuk memperkaya teman-teman di seluruh Indonesia dengan konten edukasi dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dokter Stanley. Sehat terus ya Dok ya. Ini teman-teman juga pada doain saya terus untuk Dokter Stanley, tim Dokter ID.Derm semuanya. Terima kasih atas pemaparannya untuk sore hari ini yang seru banget. Kita ngomongin tentang skin tone dan everything dari segi kesehatan. Dan semoga kita ada di kesempatan berikutnya untuk memberikan pemaparan-pemaparan tentang kulit dan juga menjelaskan secara singkat, secara seru tentunya ke style lovers semua, dan tentunya karena seru pastinya lebih cepat masuk ya Dok ya. Oke, Dokter Stanley, aku berikut ini aku mau closing. Ya, silakan Dokter. Berikut ini aku mau bagi-bagi hadiah dulu. Oke, thank you Dokter Stanley. Udah bisa Dok? Oke, nah style lovers terima kasih banget. Ini kalau tadi Cece udah mention di akhir akan ada bagi-bagi hadiah, bener banget. Jadi setelah tadi teman-teman berpartisipasi, mengirimkan pertanyaan, dan juga nggak cuma pertanyaan, tapi juga dokter sudah aktif banget tadi ya kita ngomongin tentang skin tone dan juga problem topik hari ini. Dan kali ini Cece akan membagikan 3 hadiah untuk 3 pemenang best question hari ini. Yang pertama dari @wirakartika.farms. Untuk pemenang yang kedua ini ada dari @elsinurdayani05. Dan berikutnya ada juga dari @erni__. Nah, congratulations buat ketiga pemenang. Nanti kalian akan dihubungi oleh tim redaksi Style Indonesia. Untuk berikutnya nanti akan dihubungi melalui direct message. Nah, untuk Style Lovers semua, thank you banget untuk yang sudah berpartisipasi hari ini. Dan kalau teman-teman mau ada saran, ada juga kritik juga, boleh langsung kirim ke DM kita. Kalau mau ada saran untuk next Instagram lifestyle bentuknya bagaimana, mau topik apa, boleh banget langsung meluncur ke Style Indonesia aja. Nah, sebelum Cece menutup Instagram live kali ini, Cece juga mau info kalau hari ini Cece sedang melakukan Instagram live di coworking space @pivotspace.it. Nah, akhir kata Cece Style Indonesia pamit undur diri dan sampai jumpa di Instagram live berikutnya. Thank you semuanya.